Di pertengahan tahun ini, tahun 2025, dipastikan semua perusahaan pinjol akan bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang kabar terbaru yang mana di pertengahan tahun ini ada kemungkinan semua pinjaman online akan bangkrut. Sudah ada tanda-tandanya dari sekarang. Nah, apa saja yang membuat perusahaan pinjol tersebut akan bangkrut di pertengahan tahun ini? Kalian boleh simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya, bisa menjadi edukasi, bisa menjadi kekuatan mental agar kalian tidak takut lagi kalau misalkan perusahaan-perusahaan pinjol tersebut bangkrut, otomatis hutang nasabahnya itu akan lunas dengan sendirinya. Jadi silahkan disimak video sampai selesai, jangan di skip-skip, jangan membiasakan diri menonton 2 detik lalu berkomentar karena kalian pasti tidak akan tahu isi dari video ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini sudah selalu setia mensupport channel ini, selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini sudah memutuskan untuk gagal bayar, saya ucapkan selamat karena fakta orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang rajin merawat pinjol, masih jadi budak pinjol. Endingnya pasti gagal bayar. Sekuat apapun merawat pinjol, sekuat apapun mempertahankan pinjol, pasti 100% akan gagal bayar dan hidupnya akan hancur lebih cepat dan miskin lebih cepat. Oke, mengenai pembahasan tentang statement bahwa di pertengahan tahun 2025 ini semua perusahaan pinjol akan bangkrut. Mengingat saat ini sudah mulai ada tanda-tanda perusahaan pinjol itu akan bangkrut dan diputus rantainya agar tidak semakin berkembang, agar tidak semakin merajalela. Dan hal ini sudah diputuskan oleh pemimpin di negara ini, oleh Bapak Presiden, di mana kita sudah tahu bahwa Bapak Presiden saat ini sedang mencanangkan sebuah koperasi simpan pinjam atau koperasi desa merah putih yang akan dibentuk dan akan didirikan di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia ini. Mungkin ada ribuan koperasi desa merah putih yang akan didirikan dan itu tujuannya untuk memutus rantai perkembangan pinjol, perkembangan rentenir, perkembangan bank emok, perkembangan bank keliling yang saat ini sudah menjadi salah satu sumber kemiskinan rakyat Indonesia. Sadar atau tidak sadar, banyak masyarakat yang terjerat utang pinjol, terjerat utang bank emok, terjerat utang bank keliling, yang mana itu persentase bunganya luar biasa, sangat mencekik, sehingga banyak masyarakat yang terjebak dan tidak bisa keluar dari lingkaran setan utang tersebut ya. Makanya untuk menyelamatkan kemiskinan rakyat ini, Bapak Presiden sudah mencanangkan membentuk koperasi desa merah putih yang mudah-mudahan ke depannya koperasi desa merah putih ini bisa digunakan oleh masyarakat sebaik-baiknya dan tidak ada hal-hal yang mungkin akan menghambat rencana pemerintah ini, dan kita sebagai masyarakat mendukung langkah pemerintah. Dan mudah-mudahan setelah adanya koperasi desa merah putih tersebut, maka semua perusahaan pinjol akan dihapus dari negara ini. Kita berdoa saja, mudah-mudahan kekuatan doa kita semua bisa menghapuskan semua pinjaman online yang ada di negara ini, terutama pinjaman-pinjaman yang mencekik masyarakat, menjebak masyarakat, menjerat, dan akhirnya tidak sedikit jadi korban mengakhiri hidup karena sudah stres, tidak punya uang untuk bayar dan tidak bisa keluar dari lingkaran jeratan utang pinjol tersebut. Ya, banyak masyarakat di pedesaan yang terjerat bank emok, bank keliling, bank-bank yang lainnya yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang tidak manusiawi. Lalu banyak juga masyarakat di seluruh negara ini yang terjebak pinjaman online, di mana pinjaman online kita tahu banyak promosi-promosi yang menipu seperti iklan-iklan yang menggiurkan, sehingga banyak orang yang penasaran untuk meminjam uang di pinjaman online dan sudah masuk dalam lingkaran hutang tersebut, tidak bisa keluar lagi jika kita tidak betul-betul maksa untuk keluar dari jeratan hutang pinjol tersebut. Oke, tanda-tanda bahwa perusahaan pinjol di akhir tahun ini akan bangkrut sudah banyak sekali postingan yang muncul ya, di mana koperasi merah putih atau koperasi desa merah putih ini akan mulai diresmikan mulai bulan Juli 2025 ini. Nah, mudah-mudahan rencana pemerintah ini bisa terrealisasi dengan lancar
dengan sesuai harapan dan mudah-mudahan bisa digunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya agar masyarakat terhindar dari jeratan hutang pinjol ataupun jeratan hutang bank keliling dan bank-bank yang lainnya yang mana itu bisa menghancurkan perekonomian masyarakat. Kita tahu saat ini masyarakat Indonesia daya belinya menurun ya. Walaupun dikategorikan bahwa masyarakat menengah ke bawah daya beli menurun sehingga perekonomian terhambat dan seolah-olah perekonomian di negara ini sedang tidak baik-baik saja, dan salah satu penyebabnya yaitu maraknya nasabah-nasabah yang terjerat hutang pinjol dan juga terjerat judi online. Nah, itu salah satu penyebab kemiskinan di negara ini. Sementara kita tahu antara judi online ataupun pinjol mungkin saja ada hubungannya. Orang-orang yang menang di judi online menginvestasikan dananya di pinjol. Sehingga si pinjol meminjamkan uangnya ataupun uang-uang yang sudah diinvestkan oleh investor tersebut kepada nasabahnya, dan nasabahnya juga mungkin saja ada yang menggunakan uang pinjol tersebut untuk judi online. Dari perputaran uangnya di situ, sehingga harta benda masyarakat itu banyak yang terkonversi untuk membayar utang pinjol, untuk dipakai judi online, dan hancurlah perekonomian masyarakat. Makanya kami sebagai rakyat kecil berharap kepada pemerintah agar segera merealisasikan rencana pemerintah untuk membentuk sebuah koperasi simpan pinjam yang mana koperasi tersebut mudah-mudahan tidak menjebak masyarakat, tidak menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran hutang yang bunganya tidak manusiawi, dan mudah-mudahan pinjam meminjam di koperasi desa Merah Putih ini bisa membuat masyarakat lebih bisa terbantu perekonomiannya, baik itu pedagang, petani, nelayan, dan semuanya bisa terbantu jika dibandingkan dengan masyarakat meminjam uang di pinjol atau di rentenir atau di bank emok, di bank keling, itu hanya membuat perekonomian masyarakat hancur. Oke, jadi kita berdoa sama-sama teman-teman bahwa rencana pemerintah ini semoga terrealisasi, dan semoga saja di mulai bulan Juli 2025 ini banyak masyarakat yang bisa melepaskan diri dari jeratan utang pinjol ataupun jeratan utang rentenir, karena tujuan utama dari dibentuknya koperasi Desa Merah Putih adalah untuk memutus rantai perkembangan dari rentenir dan juga pinjaman online tersebut ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan segera diluncurkan, segera direalisasikan, dan segera diputuskan untuk membangun semua koperasi Desa Merah Putih tersebut di seluruh desa-desa yang ada di negara ini, dan segera pemerintah mengambil langkah untuk menghancurkan atau untuk menghapus pinjaman online. Itu harapan masyarakat. Ya, kita tahu banyak juga masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya pinjaman online karena mereka berpikir bahwa meminjam uang di pinjol itu sangat mudah sekali, persyaratannya tidak ribet. Hanya berupa foto KTP, foto selfie dengan KTP, mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri, itu sudah bisa mendapatkan limit pinjaman. Padahal itu hanya iming-iming di awal saja. Setelah dilakukan peminjaman itu tidak sedikit masyarakat yang sampai terjebak dan masuk ke dalam dunia hitam atau masuk ke dalam pintu kesengsaraan. Makanya jangan pernah memulai meminjam uang di pinjol jika Anda tidak mau sengsara seumur hidup, tidak mau Anda mati lebih cepat dan miskin lebih cepat. Oke ya teman-teman, semoga yang saya sampaikan ini menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang dalam situasi tidak mampu lagi membayar utang pinjol. Tidak usah takut, tidak usah panik. Hadapi saja segala resikonya, ikhlaskan bahwa kita itu sudah tidak mampu dan tidak bisa lagi membayar utang pinjol tersebut. Kita hadapi semua teroran dari DC pinjol, kita hadapi semua DC-DC lapangan yang datang ke rumah, kita hadapi semua segala resiko, segala kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, yang mana apapun yang terjadi, sepahit apapun, kita harus siap mental, kuatkan fisik, kuatkan psikologis kita agar bisa melewati dan menghadapi segala permasalahan ini. Oke ya, jangan takut lagi dengan DC lapangan, jangan takut lagi dengan slik OJK, jangan takut lagi dengan skor kredit bermasalah. Semakin banyak orang yang datanya bermasalah di perbankan dan di blacklist di slik OJK, maka perbankan akan ikut terkendala dan mungkin akan semakin lumpuh jika tidak ada lagi orang yang bisa mengajukan pinjaman di bank ataupun kredit kendaraan dan kredit-kredit rumah, sehingga
Mungkin saja jika semua masyarakat Indonesia datanya di blacklist karena masuk slik OJK akibat meminjam uang di pinjol atau meminjam uang di rentenir dan lain-lain, bisa saja semua perbankan akan lumpuh. Dan jika perbankan lumpuh, maka negara Indonesia juga akan lumpuh. Seperti ya teman-teman, jadi nggak usah takut. Kita semangat untuk mengkobarkan, selamatkan mental kita, selamatkan masa depan anak bangsa dari jeratan setan hutang pinjaman online yang mana sudah banyak merenggut nyawa, banyak menghancurkan perekonomian rakyat Indonesia. Tetap semangat, gak usah panik lagi, gak usah memikirkan DC lapangan, gak usah memikirkan skor kredit bermasalah, jangan terus-terusan mempertahankan limit pinjaman, jangan terus-terusan ingin limit pinjaman semakin naik dan rela menjadi budak pinjol selama-lamanya. Hancurkan pinjol, bubarkan pinjol, kita berharap kepada pemerintah. Semoga langkah pemerintah untuk membangun koperasi Desa Merah Putih ini bisa terrealisasi dengan secepatnya dan menghapus semua pinjaman online dan rentenir yang sudah menghancurkan perekonomian masyarakat. Oke, setuju nggak teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya dan tidak usah takut lagi menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi ketika kita tidak mampu lagi membayarkan hutang pinjol tersebut. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih diliputi kecemasan, kepanikan, masih bertanya soal DC lapangan, itu adalah sumber ketakutan yang timbul dari pikiran Anda sendiri. Jadi bukan sumber ketakutan yang memang diciptakan oleh pinjol atau DC lapangan, tapi karena kalian tidak bisa menjaga dan merubah mindset kalian dan selalu membaca postingan WhatsApp ataupun email ataupun SMS yang dikirimkan oleh DC pinjol yang konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian dari jarak jauh. Itu sebagai tanda bahwa DC pinjol itu sangat takut kalian tidak membayar, sehingga menciptakan ketakutan di pikiran kalian dari jarak jauh dengan harapan jika pikiran kalian tersugesti maka kalian akan melakukan pembayaran dengan cara apapun. Tidak sedikit orang yang sampai membuat hutang baru, terjebak kali lubang tutup lubang dan tidak bisa keluar dari lingkaran setan hutang pinjaman online. Oke, yang pasti sekarang ini mudah-mudahan kalian sudah pada pinter, sudah pada betul-betul kuat mental, kuat psikologi dan tidak takut lagi dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, jangan ada lagi yang sampai takut dengan DC lapangan, tapi takutlah sama Allah karena kalian sudah terjun dalam dunia riba pinjaman online. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.